Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ikhwati arsyadini arsyadakumullah rahimanallah wa iyyakum. Bapak jamaah salat subuh Masjid Al-Hidayah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, dan diantaranya adalah Allah masih perkenankan kita untuk melakukan amalan-amalan ketaatan dan menjauhi hal-hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Salat dan salam kita doakan kepada Allah agar senantiasa tercurah kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga juga tercurah kepada keluarga, sahabat dan orang-orang yang mengikuti beliau hingga akhir zaman. Bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini kita akan membahas satu fase dari kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dimana kejadian ini terjadi pada tahun ke-5 Hijriah, yaitu sebuah peristiwa yang sering kita dengar dengan Perang Khandaq. Perang Khandaq yang secara bahasa artinya perang parit, atau juga disebut dengan Perang Ahzab. Juga disebut dengan Perang Ahzab, yang artinya kalau Ahzab itu adalah pasukan sekutu. Dan kisah Perang Ahzab ini juga diabadikan kisahnya di dalam Al-Quran, meskipun tidak secara kronologis. Kisah Perang Ahzab ini dibagikan kisahnya di dalam Al-Quran, dalam satu surat, itu surat Al-Ahzab itu sendiri. Kejadian ini terjadi pada tahun ke-5 Hijriah, yaitu di mana setelah terjadinya Perang Bani Nadhir. Ini ada kaitannya dengan Perang Bani Nadhir. Perang Bani Nadhir itu perang antara kaum muslimin dengan Yahudi Madinah, yang mana ketika itu Yahudi Bani Nadhir di salah satu pentolannya yaitu bernama Huyai bin Akhtab, mereka ingin berencana membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai kemudian mereka bermakar untuk suatu urusan diat. Mereka kemudian ingin merundingkannya bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka diundanglah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu menuju Bani Nadhir, yang mereka perkampungan mereka atau daerah mereka itu berada di tenggara kota Madinah. Maka ketika Rasulullah SAW dan beberapa sahabat senior, yaitu seperti Abu Bakar dan Umar, itu datang kepada perkampungan Bani Nadhir, maka ketika itu pula mereka menyusun siasat untuk membunuh Rasulullah SAW. Ini diriwayatkan di antara skenario yang mereka lakukan, yang mereka rencanakan untuk membunuh Nabi Muhammad SAW adalah mereka akan menjatuhkan batu di tempat Rasulullah SAW duduk, dan berbagai skenario lainnya, sampai kemudian Rasulullah SAW itu diberitahu oleh Jibril bahwa akan ada upaya pembunuhan terhadap beliau di Bani Nadhir. Maka seketika itu pula Nabi Muhammad SAW bergegas meninggalkan perkampungan Bani Nadhir
kemudian setelah itu ketika sampai di Madinah, Nabi Muhammad SAW mempersiapkan pasukan untuk apa? Untuk memerangi Bani Nadir, karena mereka telah melanggar janji mereka kepada Rasulullah SAW. Telah melanggar perjanjian mereka kepada Rasulullah SAW. Maka inilah ya Bani Nadir. Maka ketika itu Rasulullah SAW mengumpulkan pasukan dan mengembargo mereka. Jadi Yahudi, ya. Jadi tabiat orang-orang Yahudi tersebut, mereka kalau di kota Madinah, ya, itu mereka membangun ya benteng-benteng. Jadi dan benteng terakhir dari perkampungan Yahudi, ya, itu yang dikalahkan oleh kaum muslimin itu benteng Khaybar. Jadi hampir setiap peperangan dengan Yahudi di kota Madinah itu perangnya bukan battle, bukan peperangan langsung, ya. Namun peperangannya adalah perang ya, mengepung benteng, ya, sampai kemudian yang di dalam benteng itu menyerah dan lain sebagainya. Maka kita saksikan bagaimana misalnya ada kisah-kisah para sahabat. Seperti misalnya kisahnya Abdullah bin Mas'ud, ya, yang kemudian minta dilemparkan ke dalam benteng, ya, kemudian dalam benteng kemudian beliau membuka benteng tersebut dari dalam, ya. Nah, ini diantara ciri khas perang ya, dengan apa? Dengan orang-orang Yahudi. Ya. Maka akhirnya setelah pengepungan sekian lama, Bani Nadir berhasil dikalahkan, ya. Bani Nadir berhasil dikalahkan, kemudian ya mereka meninggalkan perkampungan mereka, ya. Ada yang kemudian mereka itu merapat ke Khaybar dan merapat ke kabilah-kabilah Yahudi lainnya. Dan ini terjadi pada tahun keempat Hijriah. Ini terjadi pada tahun keempat Hijriah. Maka tidak terima dengan kekalahan ini, maka pembesar-pembesar Yahudi Bani Nadir, ya, mereka berinisiatif, ya, memprovokasi kabilah-kabilah Arab, ya, memprovokasi orang-orang musyrikin Quraisy untuk melawan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka 20 di antara mereka itu mendatangi Abu Sufyan, yang notabene Abu Sufyan ketika itu adalah pembesar Quraisy ketika itu. Mereka mendatangi Abu Sufyan. Mereka katakan apa? Jadi kan perang antara kaum muslimin dan Quraisy, ya, itu yang besar ada perang Badar, perang Uhud, ya. Kemudian di tahun Perang Badar tahun kedua, Perang Uhud tahun ketiga, di tahun keempat Hijriah itu ada namanya Perang Badar Sughra. Ya. Perang Badar Sughra di mana ya, kaum muslimin dan musyrikin Quraisy juga bersepakat untuk berperang. Namun ya, di tengah perjalanan Abu Sufyan berubah pikiran, kemudian dia menarik kembali pasukannya ke kota Mekah, sehingga tidak terjadi perang. Ini dimanfaatkan oleh Yahudi Bani Nadir tadi, yang 20 orang tadi mendatangi Abu Sufyan, memprovokasi Abu Sufyan dengan mengatakan, ya kalian Quraisy, pamor kalian ini sedang turun ini. Ya, kalian ini pamor kalian ini sedang turun. Sedangkan pamor Muhammad ini sedang naik. Kenapa? Karena kejadian Badar Sughra. Kalian dianggap kabur dari medan perang dan lain sebagainya. Maka ayo kita lakukan pembalasan, ya, untuk mengembalikan kejayaan musyrikin Quraisy, untuk mengembalikan nama baik musyrikin Quraisy di tanah Arab. Inilah provokasi Yahudi tadi kepada Abu Sufyan. Maka kemudian Abu Sufyan terprovokasi dengan provokasi ini, sehingga apa? Sehingga Abu Sufyan mengumpulkan pasukan, mengajak kabilah-kabilah sekitarnya, ya. Sehingga kemudian Abu Sufyan berhasil mengumpulkan pasukan 4.000 pasukan. Ya. Begitu pula
Ya. Yahudi Bani Nadir tadi memprovokasi kabilah-kabilah Arab lainnya. Ya. Ada Ghatafan, ada Bani Sa'ad, dan kabilah-kabilah Arab lainnya. Sehingga terkumpullah pasukan sebanyak 10.000 pasukan. Yang mana jumlah 10.000 ini jauh lebih banyak dari jumlah penduduk Madinah, ya, pemuda, ya, laki-lakinya beserta perempuan dan anak-anaknya. Ya. Jadi ini, ya, mereka berhasil mengumpulkan pasukan sebanyak berapa? Sebanyak 10.000. 4.000 dari Quraisy dan sekutunya, ya. Kemudian apa? Kemudian 6.000 dari kabilah-kabilah Arab, Ghatafan dan lain sebagainya. Ya. Ini adalah provokasi dari Yahudi Bani Nadir. Ya. Provokasi dari Yahudi Bani Nadir. Maka kabar ini langsung disampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka di sini mengisyaratkan satu tabiat kaum Yahudi. Ya. Yaitu mereka adalah orang-orang yang pengecut. Ya. Mereka tidak mau kemudian bertempur langsung dengan kaum muslimin. Maka mereka menggunakan tangan orang lain untuk membalaskan dendam mereka, untuk membalaskan sakit hati mereka, untuk membalaskan kekalahan mereka. Dalam Al-Quran diabadikan, ya, bagaimana mereka ini memiliki sifat pengecut. Ya. La yuqatilunakum jami'an illa fi quram muhassanatin aw min wara'i judur. Dan tidaklah mereka, yaitu orang-orang Yahudi, tidaklah mereka memerangi kalian illa fi quram muhassanatin, kecuali apa? Di desa yang kemudian desa tersebut muhassanah, terjaga. Ya, terjaga oleh apa? Terjaga oleh benteng-benteng. Au min wara'i judur, atau ya, mereka memerangi kalian dari balik tembok. Ya, dari balik tembok ini bisa kita maknai secara zahir, bisa juga kita maknai secara kiasan. Maknanya dari balik tembok mereka tidak mau langsung berhadapan dengan kalian, maka mereka apa? Ya, mengompori kabilah-kabilah lain, mengompori musyrikin Quraisy dan lain sebagainya. Ya, inilah tabiat Yahudi, dan kita lihat hari ini, ya, bagaimana ya, Yahudi itu amat sangat pengecut. Ya, kita sering saksikan bagaimana apa? Ketika Yahudi, ya, tentara Israel berpakaian lengkap, ya, baju anti peluru, senjata, helm dan lain sebagainya, itu mereka apa? Harus takut. Mereka takut ketika berhadapan dengan seorang pemuda Palestina, ya, yang hanya berbekalkan misalnya ketapel misalnya. Seorang pemuda Palestina yang hanya berbekalkan batu. Ya. Bahkan tidak hanya dengan seorang pemuda, seorang muslimah Palestina pun mereka takut. Ini adalah contoh bagaimana, ya, sifat pengecut, ya, yang dimiliki oleh kaum Yahudi. Dan dalam Al-Quran itu sudah diabadikan. Dan perang Ahzab ini juga menjadi potret bagaimana apa pengecutnya mereka. Ya, kemudian kabar tadi sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan menjadi kebiasaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, beliau kemudian mengajak para sahabat beliau berunding. Ya. Maka keputusan yang akan dirundingkan ketika itu adalah kita akan berperang di mana? Apakah kita tunggu mereka di luar kota Madinah sehingga dengan itu, ya, kita bisa menjaga anak-anak dan istri-istri kita? Ya. Atau kemudian apa? Atau kemudian kita tunggu mereka di kota Madinah. Maka ketika itu datanglah, ya, usulan dari seorang Salman Al-Farisi, ya. Beliau menceritakan, ya, kalau kami ketika kota kami diserang, khandaqna khandaqan, kami menggali parit. Ya. Maka khandaq itu berarti apa? Berarti parit. Dan usulan Salman Al-Farisi ini diterima oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Ya, usulan Salman Al-Farisi ini diterima oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sehingga pemilihan strategi Khandaq ini akan membuat kaget ya 10.000 pasukan ini tadi. Mereka tidak akan mengira. Kenapa? Karena strategi Khandaq, strategi membentengi daerah dengan galian parit itu tidak dikenal di kalangan Arab dalam berperang. Orang Arab kalau berperang rata-rata apa? Tadi pertempuran langsung. Ya. Dan kita tahu bagaimana kisah perang-perang Nabi, perang Uhud, perang Badar, bertemu dua pasukan, kemudian masing-masing ada biasanya perang tanding atau mubarazah. Ya. Ada perang tanding, ya 1, 2, 3, baru kemudian apa? Bertempur secara langsung. Ya. Nah, penggunaan strategi parit ini akan menjadikan efek kejutan bagi pasukan, ya pasukan Ahzab ini tadi, bahwa mereka tidak mengira akan apa? Akan terjadi, akan menghadapi strategi seperti ini. Ya, 10.000 pasukan ini tadi. Ya. Dan Rasulullah SAW ketika beliau menggali parit, ya, satu hal yang harus kita pahami bahwa kondisi Madinah ketika perang Ahzab atau sebelum perang Ahzab dan saat perang Ahzab itu adalah kondisi krisis, kondisi paceklik. Ya. Ketersediaan bahan makanan itu tidak banyak. Bahkan sampai kemudian diriwayatkan, ya, sampai para sahabat yang menggali parit itu kita harus makan dengan gandum yang sudah busuk kemudian dicampur minyak samin. Ya. Kita memakan gandum yang sudah busuk dicampur minyak samin dan kita makan dalam kondisi ya fa'akalnahu muntinah. Ya, kita makan dalam muntinah itu berbau bangkai. Ya. Ini gambaran kondisi krisisnya Madinah. Ketika apa? Ketika terjadi perang Khandaq. Dan di saat tersebut maka para sahabat harus dibebani menggali parit. Rasulullah SAW ya, setidaknya ada 1.000 sahabat yang terlibat dalam penggalian parit. 1.000 orang sahabat terlibat dalam penggalian parit dan Rasulullah SAW itu membagi, ya, membagi setiap 10 orang itu menggali parit sepanjang 40 dhira'. Berapa 40 dhira'? Ya, dhira' itu secara bahasa Arab artinya adalah panjang antara ujung jari sampai ke siku. Ya, itu dhira'. Jadi memang satuan orang-orang dulu baik itu satuan panjang, ya. Kalau shiber itu segini, ya, sejengkal, ya. Kemudian ada dhira', ya. Ada kemudian nanti apa namanya? Iyad, ada ba', ya. Itu satuan panjang orang dulu. Baru kemudian nanti ada mil. Ya. Nah, ada burut, ada farsakh. Yang mana satuan ini bukan satuan yang apa namanya? Bersifat kalau sekarang kan 1 meter itu 1 meter di sini, 1 meter di Amerika tetap sama. Ya. Nah, cuman kalau satuan dulu ya sifatnya hanya seperti itu tadi. Ya. Sama seperti halnya satuan berat zaman dulu atau satuan takar zaman dulu, Bapak. Ya. Maka kita tahu misalnya zakatnya Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya itu ya 1 sa'. Ya. Berapa 1 sa'? 1 sa' itu 4 mud. Berapa 4 mud? Ya. 1 mud itu 1 tangkupan tangan. Ya. Ini 1 mud. Nah, cuman kan 1 mud ini kan ya tangkupan tangan siapa kan gitu. Ya. Jadi ketika mengkonversi satuan takar ini ke dalam misalnya hari ini kilogram,
Ya, maka ada apa namanya, kan segala aspeknya ditimbang. Ya. Misalnya ketika itu beras, ketika itu gandum, ketika itu apa, ya. Maka kita mendapati misalnya perbedaan kalau dalam masalah, dalam apa namanya, zakat fitrah itu biasanya, ya, itu apa? Ada yang 2,5 kilogram, ada yang 2,8 misalnya, dan lain sebagainya. Ya, kita mendapati karena tadi itu adalah apa? Mengkonversi satuan takar, ya, yang itu juga satuan takar yang tidak baku menjadi satuan apa? Menjadi satuan berat yang baku. Ya. Maka memang di situ ada potensi muncul terjadinya apa? Perselisihan lah atau perbedaan ya sedikit. Begitu pula ya zira juga seperti itu. Ya, orang Arab menyebut zira itu ini ya, hasta kalau bahasa kitanya. Ya, satu hasta. Cuman berapa? Nah, yang kami dengar dari guru kami, ya, dan itu menjadi yang kami pegang ya, bahwa satu zira itu kurang lebih hari ini kalau mau dikonversikan ke dalam panjang sentimeter itu kurang lebih 48 cm. Ya, satu zira. Ya. Satu zira kurang lebih 48 cm. Maka kita anggaplah misalnya kita genapkan biar enak ngitungnya 50. Ya, 50 cm ya dikali berapa? Dikali 40. Maka kita menemukan 2000. Ya. 50 kali 40 2000 atau 200, Pak? 2000 ya. 2000 kurang lebih 2000 cm. Ya, 2000 cm berarti kurang lebih 20 meter. Ya, jadi setiap 10 orang sahabat itu oleh Rasulullah SAW kurang lebih kita diminta menggali berapa? 20 meter parit. Yang lebarnya berapa? Lebarnya adalah sepanjang, ya, apa, saya belum mendapatkan berapa ukuran lebarnya, namun ya setidak mampunya dilewati oleh lompatan kuda. Ya. Ya. Jadi kalau kuda melompat itu kurang lebih berapa, maka itu apa? Itu harus lebih dari itu. Karena kalau mampu dilompati kuda, nggak ada gunanya parit. Ya. Nggak ada gunanya parit. Ya, jadi itu. Dan ini ya, penggalian ini pada masa tadi, masa paceklik. Kalau kita pernah mendengar Bapak-bapak sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, kalau kita pernah mendengar bahwa sahabat datang kepada Nabi mengeluhkan kelaparan, ya, kemudian sampai para sahabat mengganjal perut mereka karena saking laparnya dengan batu, ya, kemudian mereka datang kepada Rasul mengadukan kelaparan mereka, ya, kemudian apa? Kemudian Rasul membuka bajunya sedangkan Rasul mengganjal perutnya dengan 2 batu. Ini terjadi kapan? Ini terjadi ketika masa penggalian parit. Ya. Ketika perang Ahzab ini, ya, sahabat mengeluhkan kelaparan, ya, sampai kemudian mereka mengganjal perut mereka dengan 1 batu karena saking laparnya. Ya. Sedangkan mereka dapati apa? Nabi Muhammad SAW itu telah mengganjal perut beliau dengan 2 buah batu. Ya. Dan inilah, ya, kalau kemudian Al-Quran memotret Nabi Muhammad SAW itu, ya, sebagai uswatun hasanah, ya, maka ini, ya, salah satu potret uswahnya Nabi Muhammad SAW. Ya. Dan inilah tarbiyah, ya. Jadi dalam kaidah, ya, dalam fikih dakwah itu dikatakan lisanul hal ablaghu min lisanil maqal. Ya, lisanul hal. Jadi pengajaran yang diajarkan dengan teladan, dengan perbuatan itu apa? Ablaghu, itu akan lebih sampai, akan lebih mengena daripada apa? Lisanul maqal. Pengajaran
yang diucapkan. Dan inilah Rasulullah SAW. Beliau tidak hanya mengajarkan kepada para sahabatnya zuhud dengan lisan beliau, ya. Tidak hanya memerintahkan para sahabatnya dengan mengatakan izhad fid dunya yuhibbukallah, ya. Izhad fima indan nas yuhibbukan nas, ya. Beliau tidak hanya mengajarkan para sahabatnya untuk zuhud melalui lisan mereka, tapi lihat, ya. Di saat para sahabat lapar, maka Rasul lebih lapar. Ya. Di saat para sahabat lapar, maka Rasul lebih lapar. Maka ini sebenarnya apa? Aspek pendidikan atau aspek tarbiyah, ya, yang paling berdampak kepada murid, kepada anak, kepada orang yang kita tarbiyah. Itu aspeknya apa? Aspek teladan. Aspek keteladanan. Misalnya seperti ini. Percuma, ya. Percuma misalnya seorang bapak, ya, menyekolahkan anaknya agar kemudian jadi penghafal Al-Quran, kemudian anaknya dipaksa sejak kecil dan lain sebagainya. Sedangkan apa? Ya, si anak ketika di rumah dia tidak melihat, ya, bapaknya itu membaca Al-Quran, dia tidak melihat bapaknya itu, ya, tidak mendapati keteladanan dari orang tuanya. Ini akan berat. Ini akan berat. Karena apa? Karena tadi faktor tarbiyah terbesar itu adalah faktor teladan. Oleh karena itu, ya, ketika apa namanya, dari sekian banyak kebaikan pada Rasulullah SAW, yang dipotret adalah apa? Beliau sebagai uswatun hasanah. Dan ini adalah apa? Ini adalah contohnya. Itu bagaimana Rasulullah SAW itu tadi lebih dahulu, lebih menderita daripada apa? Daripada para sahabatnya. Lebih menderita daripada rakyatnya. Kemudian, ya, dalam kondisi seperti itu, dalam kondisi serba kekurangan, dalam kondisi kelaparan, bahkan salah seorang para sahabat itu pernah mengatakan dalam fase penggalian Khandaq itu sampai kami pernah 3 hari lam natadzawwaqu dzawaqan. Ya, lam natadzawwaqu dzawaqan itu kami sudah 3 hari tidak makan. Ya. Berarti ya paling cuma minum ataupun misalnya hanya korma. Ya, bukan zawakan itu makanan yang dimasak, ya. Ya paling hanya tadi, hanya korma, ya, hanya kemudian air putih. Sedangkan penggalian parit membutuhkan tenaga yang ekstra. Ya. Maka Rasulullah SAW, ya, ketika itu mengingatkan kepada para sahabatnya, beliau mengatakan, Allahumma innal aisha aishal akhirah, faghfiril ansar wal muhajirah. Ya Allah, innal aisha aishal akhirah. Ya, Nabi mengingatkan memotivasi kepada para sahabatnya. Innal aisha aishal akhirah. Sesungguhnya hakikat kehidupan itulah kehidupan apa? Kehidupan akhirat. Ya. Ini Rasul mengajarkan kepada para sahabatnya. Ya. Sebuah tadi kezuhudan. Ya, Rasul mengajarkan kepada para sahabatnya untuk tidak mencintai dunia. Ya, Rasul mengajarkan kepada para sahabatnya untuk apa? Untuk senantiasa terkait hatinya dengan akhirat. Ya. Sehingga Nabi motivasi innal aisha aishal akhirah. Ya. Maka ini juga perlu dilakukan, memotivasi anak-anak kita dan lain sebagainya dengan motivasi akhirat. Ya memang mungkin kalau anak-anak kecil, anak-anak itu mereka mungkin masih apa namanya, berpikirnya itu kadang masih tadi, ya, apa, berpikir yang abstrak, sesuatu yang jauh itu mungkin masih ini. Kalau ngasih hadiah dan lain sebagainya, motivasi, ya mungkin motivasi tadi kasih permen, kasih apa. Kalau cuman harus, ya, memberikan motivasi ukhrawi, ya, sehingga mengaitkan, ya, apa yang kita alami di dunia ini, susah senangnya, ya, lapang sempitnya,
berat ringannya itu dengan kehidupan akhirat, itu akan menjadi sebuah kenikmatan dalam kehidupan itu. Ya. Maka kan kemudian coba kita kalau ada orang menikah Pak, ya, kita doanya apa? Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khairin. Ya. Kan kita kalau versi terjemahannya tuh seringkali dikatakan barakallahu laka, semoga Allah memberkahi kamu, wa baraka alaika, memberkahi atas kamu, ya, dan mengumpulkan kalian berdua dalam kebaikan. Ya, ini kalau versi terjemahan letterleknya. Tapi secara pemaknaan yang lebih mendalam, barakallahu laka, jadi baraka laka, ya, itu artinya semoga Allah memberkahimu laka dalam, ya, dalam kelapangan, dalam kesenangan, itu barakallahu laka. Wa baraka alaika, semoga Allah memberkahimu alaika, dalam apa? Dalam kondisi sempit. Kalau itu konteksnya tadi rumah tangga, ketika ada masalah dengan pasangan misalnya, ketika anak bermasalah, ya. Kemudian apa? Ketika rizkinya sempit, baraka alaika. Ketika kemudian ada hal-hal dalam pernikahan tadi yang tidak menyenangkan, ya, itu baraka alaika. Jadi lapang sempitnya kondisi pernikahan, semoga tetap Allah berkahi, ya. Lapang atau sedikit, banyak atau sedikitnya rizki, semoga tetap Allah berkahi, ya. Tenang atau adanya keributan dalam rumah tangga, semoga tetap Allah berkahi, ya. Nah, jadi apa namanya, senantiasa mengaitkan kehidupan dunia ini dengan akhirat, ya. Wal akhiratu khairu abqa, ya, dan akhirat itu lebih baik dan lebih apa, ya, dan lebih kekal. Dan di antara tarbiyah Rasulullah terhadap para sahabat, senantiasa tadi mengaitkan apa yang dialami di dunia ini dengan kehidupan akhirat. Salah satunya tadi, ya, Rasul memotivasi para sahabat, innal aisha aisyal akhirah waghfiril muhajirin waghfiril ansar wal muhajirah, ya, dan ampunilah kaum ansar dan kaum muhajirin. Dan ini merupakan salah satu juga keutamaan, ya, keutamaan, ya, kaum muhajirin dan Ansar. Maka kemudian para sahabat setelah dimotivasi oleh Rasulullah SAW, mereka menjawab dengan sebuah bait syair yang amat sangat masyhur, ya, nahnul ladzina bay'u Muhammadan 'alal jihad ma baqina abadan, ya. Ini apa namanya, gubahan syair para sahabat menjawab doa Nabi tadi, ya, menjawab doa Nabi tadi. Maka para sahabat mengatakan, nahnul ladzina bay'u Muhammadan, kami adalah orang-orang yang berbaiat kepada Nabi Muhammad, ya. Entah itu baiatnya adalah baiatul Aqabah yang menjadi cikal bakal, ya, apa namanya, kota Madinah, yang berdirinya kota Madinah, atau baiat-baiat yang lainnya, ya. Yaitu baiat itu berarti janji, berjanji untuk menolong Nabi, ya, berjanji untuk apa? Untuk membela Nabi, ya, itu adalah baiat, ya. Alal jihad ma baqina abadan, ya, kami senantiasa, ya, untuk berbaiat kepada Nabi untuk senantiasa berjihad ma baqina abadan, selama kami masih hidup, ya. Nah, jadi ini terjadi ketika apa? Ketika penggalian parit itu tadi. Bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, kita tahu tadi sampai kemudian diceritakan ini penggalian parit itu pada kondisi apa? Pada kondisi krisis, ya. Sahabat Jabir bin Abdullah itu melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu perut beliau tuh kecil sekali, lantaran kecil karena menahan lapar. Entah kapan Rasul ini terakhir makan. Sahabat Jabir bin Abdullah sampai kemudian memperhatikan itu. Jadi ketika Rasul menggali parit, kelihatan perutnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Oh, ini gimana kok Rasul menggali parit kelihatan perutnya, ya. Ini kita gambarkan dulu.
Pakaian orang dulu Bapak-bapak itu tidak seperti pakaian kita hari ini. Ya, pakaian orang dulu itu ya gambaran sederhana seperti pakaian orang umroh. Ada pakaian bawah yaitu izar, ya, kain yang dililitkan di bawah. Ya, ada kemudian pakaian yang dipakai untuk menutup bagian atas yaitu apa? Itu namanya rida. Jadi pakaian atas itu namanya rida, pakaian bawah itu namanya apa? Izar. Maka ketika mungkin Nabi menggunakan rida tadi kan ya berpotensi ketika Nabi menggali parit, berpotensi ada bagian dari perut beliau yang tampak. Ya, berbeda kalau hari ini pakai baju seperti kita hari ini. Ya. Bagian perut kita akan tampak kalau Kalau kita buka baju. Ya. Tapi kalau pakaiannya yang pakaian rida seperti itu ya mudah sekali ya bagian perut itu tersingkap. Dan ini juga menjelaskan kepada kita. Jadi kalau misalnya kita pernah mendengar para sahabat berdoa, para sahabat meriwayatkan Nabi berdoa mengangkat tangannya sehingga kelihatan ya ketiak beliau, itu karena pakaian beliau tadi seperti itu tadi, rida itu tadi. Ya. Ya, pakaian beliau rida itu tadi. Nah, jadi kita kembali kepada kisahnya Jabir bin Abdullah. Jabir bin Abdullah datang kepada istrinya. Beliau nggak rela, ya. Beliau nggak tega melihat Rasulullah SAW seperti itu. Maka kemudian bertanya kepada istrinya, apa yang kita punya? Oh, kita punya sedikit gandum dan kita punya seekor kambing. Sudah. Ya, masakan, misalkan mengundang Rasulullah SAW. Ya, diperintahkan kepada istrinya ya, untuk masak. Ya. Kemudian Jabir datang kepada Nabi, ya, membisikkan kepada Nabi, wahai Rasul, ya saya mengundang engkau, ya engkau dengan apa? Di rumah itu ada makanan yang cukup untuk ya nggak sampai 10 orang lah. Li bid'ati nafar. Ya, bid'ah itu pakai dot nih Pak ya. Kalau pakai dal itu bid'ah. Kalau bid'ah itu adalah ya bilangan 3 sampai 10. Jadi Jabir mengatakan di rumah ada hidangan untuk kurang nggak nyampe 10 orang. Ya, itu nyampaikan sambil berbisik. Ya. Nah, jadi mengundang Nabi dengan beberapa orang sahabat makan di rumah beliau. Ya, maka Nabi Muhammad SAW mendengar undangan Jabir, Rasul mengatakan, Rasul berteriak, ya, wahai sahabatku sekalian, Jabir bin Abdullah telah mengundang kalian untuk makan di rumahnya. Ya, kaget Jabir. Ya. Porsinya hanya untuk apa? Untuk 10 orang. Sampai di rumah Jabir dimarahin istrinya, Pak. Dimarahin istrinya. Ya, sama mungkin kalau bapak pulang ke rumah, ya, bawa teman-teman suruh ke rumah, ternyata di rumah, ya, istrinya lagi nggak masak. Wah, gimana sih? Mau ngundang orang nggak bilang-bilang dan lain sebagainya. Jabir dimarahin sama istrinya. Ya. Loh, kan saya bilang kamu tuh suruh ngundang apa? Suruh ngundang ya nggak nyampe 10 orang, 7 atau 8. Lah kok kamu bawa nih satu pasukan semua 1000 orang bawa ke rumah? Ini gimana ceritanya? Ya. Jabir mengatakan, saya sudah berbisik di hadapan Rasulullah. Namun Rasulullah mengundang semuanya. Lihat, perhatikan. Ya, perhatikan. Istrinya Jabir langsung kemudian yakin. Ya, udah. Kalau yang mengundang Rasulullah SAW, ya, kalau yang mengundang Rasulullah SAW, sudah akan ada sesuatu yang akan terjadi. Ya. Jadi benar. Maka Rasulullah nanya, Ainal qidr, mana periuk? Ya, periuk makanannya mana? Ya, maka kemudian Rasulullah SAW berdoa, kemudian apa? Kemudian Rasulullah SAW meludah di sana. Ya, kemudian setiap orang tadi suruh ngambil sampai kemudian semuanya lagi ya kebagian 1000 orang. Ya, bahkan dikatakan kami tidak melihat yang berada dalam periuk itu kecuali apa? Bahkan lebih banyak daripada sebelumnya. Inilah mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Inilah mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan ini diceritakan sendiri oleh Jabir bin Abdullah. Ya. Begitu pula juga ada kisah ya, seorang perempuan yang bernama Maimunah ya, datang
Ya, membawa apa? Membawa anggur yang itu untuk anaknya, ya, untuk bapaknya, untuk suaminya, dan untuk ya saudaranya lah yang ikut menggali parit. Maka bertemu dengan Rasulullah SAW, ya. Kemudian sama Rasulullah SAW diminta anggurnya, kemudian anggurnya tadi apa? Ditaruh di atas di atas kain, ya. Kemudian seluruh sahabat disuruh ngambil, makan. Ya. Inilah mukjizat, di antara mukjizat Rasulullah SAW pada perang Ahzab. Dan di antara mukjizat lainnya adalah yang amat masyhur adalah bagaimana apa? Ketika ada batu karang besar yang sulit dipecahkan, maka sahabat mengadu kepada Nabi Muhammad SAW, maka Nabi sendiri yang turun memecahkan batu tersebut. Maka pada pukulan pertama, maka Rasul mengatakan, saya melihat istana Romawi yang merah. Ya. Kemudian pukulan kedua, ya, Nabi mengatakan, saya melihat, ya, Kisra Persia yang berwarna putih di Madain. Kemudian pukulan ketiga, saya diberikan kunci-kunci Yaman. Ya, inilah bisyarah dari Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah SAW, dan Rasul sampaikan kepada para sahabatnya. Ya. Rasul sampaikan agar apa? Ya. Ketika ada bisyarah, dan kita tahu bahwa apa? Romawi, Persia, dan Yaman, ya, itu adalah di antara 3 peradaban yang besar di sekitar kota Mekah ketika itu, di sekitar tanah Arab ketika itu. Ya. Romawi, ya. Kemudian Persia dan Yaman. Ya. Kalau kita tahu kisah sebelumnya, kisahnya surat Al-Fil, ya, itu kan menceritakan bagaimana kekuatan kekuasaan seorang Abraha. Ya. Maka ketika Nabi Muhammad SAW, ya, mengutus sahabatnya ke Yaman, maka apa kata Nabi? Innaka ta'ti qauman min ahlil kitab. Karena memang Yaman pada zaman dahulu itu apa? Itu mereka beragama Nasrani. Dari mana mereka tersebarnya agama Nasrani? Dari ya Habasyah. Ya. Jadi Yaman, Habasyah itu kan memang beda ini, satu di Afrika, satu di Timur Tengah. Tapi itu kan tinggal nyebrang. Ya. Itu dari Hadramaut nyebrang Laut Merah. Ya. Nah itu. Ya. Jadi bisyarah Rasulullah SAW ini meningkatkan tadi dalam kondisi ini, kondisi perang Ahzab itu kondisi yang amat sangat mencekam, Bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini 10.000 pasukan datang, ya. Musyrikinnya, Yahudinya. Kemudian, ya, dari dalam itu ada apa? Orang-orang munafik. Ya. Dan maksud saya ini 3 aktor dalam dalam perang Ahzab ini itu akan senantiasa berulang dalam setiap zaman, ya. Terhadap umat Islam, permusuhan dan peperangan mereka terhadap umat Islam itu akan senantiasa berulang. 3 tokoh ini, tokoh ahlul kitab, ya. Kemudian musyrikin, kemudian siapa? Munafiknya. Ya. Ini 3 simbol yang senantiasa terlibat dalam menimpakan keburukan, ya, menimpakan musibah terhadap terhadap umat Islam. Ya. Dan ini digambarkan dalam perang Ahzab. Ya. Belum lagi dalam perang Ahzab nanti bagaimana ada pengkhianatan Yahudi, ya, yang mereka sudah berjanji bersama Rasulullah SAW di kota Madinah, pengkhianatan. Jadi para sahabat berjaga di parit, kemudian mereka mendapati berita kalau anak dan istri mereka itu terancam karena pengkhianatan Yahudi tadi. Ya. Maka kondisinya memang betul-betul, ya, kondisi yang memang betul-betul kondisi, ya, sulit, ya. Sulit orang untuk kemudian berharap ini apa. Maka oleh Rasulullah SAW oleh Allah SWT diberi bisyarah, ya.
Ini pada istilah kalau dalam titik nol gitu ya. Ini pada titik nol. Namun kemudian apa? Oleh Allah Subhanahu wa taala dinaikkan maknawiyatnya dengan apa? Diberi bisyarah. Maka ini juga menjadi apa? Jangan sampai apa? Ya, dalam kondisi apapun kita umat Islam, ya. Apapun kondisi kita, misalnya kita lihat ini kondisi kita kok semakin hari semakin 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 tidak menentu, ya. Maka tadi, ya, wal aqibatu lil muttaqin, ya. Hasil akhir itu akan dimenangkan oleh orang-orang bertakwa. Maka itu yang menjaga kita untuk menjaga maknawiyat kita, ya. Menjaga ruh perjuangan kita, ya. Menjaga pertahanan keimanan kita. Tadi janji-janji kemenangan dari Allah, ya. Bagaimana kemudian Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa menolong, ya. In tansurullah yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Ketika kalian kalian menolong agama Allah Subhanahu wa taala, pasti Allah akan berikan pertolongan. Wa yutsabbit aqdamakum. Ini yang kita butuhkan. Allah akan kokohkan kaki-kaki kita. Ya. Dan ini yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, ya, bisyarah dari Allah Subhanahu wa taala bagaimana? Ya, dalam kondisi tidak ada harapan, kalau orang sekarang katakan hopeless, ya. Tapi Allah munculkan bisyarah-bisyarah tadi, bagaimana 3 peradaban besar dunia ketika itu akan takluk di kaum muslimin, ya. Akan takluk di bawah kaum muslimin. Dan itu terjadi pada era Khulafa Rasyidin, ya. Madain itu ditaklukkan atau dibebaskan. Saya lebih suka menggunakan istilah dibebaskan, ya, karena bahasa Arabnya itu fath, ya, dan itu pembebasan, ya. Pembebasan dari apa? Ya, ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan fatu, maka inna fatahna laka fatham mubina, ya. Pembebasan sebagaimana dikatakan oleh sahabat Rib'i bin Amir, ya. Ketika Rib'i bin Amir datang kepada Rustum, ya. Jadi ketika itu datang kepada Rustum, Rib'i bin Amir itu mengatakan seperti ini, bima jitum. Ditanya, Rustum itu komandan Persia. Bima jitum, ya. Kalian apa? Risalah apa yang kalian bawa? Ji'na linukhrijal ibad min ibadatil ibad ila ibadati rabbil ibad. Wa min dhiqid dunya ila si'atid dunya wal akhirah. Wa min juril adyan ila adlil Islam. 3 risalah ini disampaikan oleh Rib'i bin Amir. Ji'na linukhrijal ibad min ibadatil ibad ila ibadati rabbil ibad. Kami datang untuk mengeluarkan manusia dari penghambaan kepada sesama makhluk menuju apa? Penghambaan kepada Rabbnya makhluk. Itu pembebasan. Karena manusia ketika dia tidak menyembah, ketika dia tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Apapun itu, dia menjadi budak atau menjadi hamba bagi para penguasa, ya. Dia menjadi hamba bagi bagi berhala, atau bahkan kalau hari ini kan orang bahasanya kebebasan, saya nggak menghamba kepada ini, ya. Kalau dia mengatakan saya tidak menghamba kepada ini dan itu, ya, maka ketahuilah dia sedang menghamba kepada hawa nafsunya, ya. Kan bukankah ya di antara bentuk penghambaan manittakhadha ilahahu hawahu, ya, adalah orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai apa? Sebagai ilahnya, ya. Jadi kalau ada misalnya hari ini berbagai macam kemaksiatan, berbagai macam kekufuran dikatakan atas nama hak asasi manusia, maka pastikan itu adalah apa? Bentuk peribadatan terhadap hawa nafsu, ya. Bapak ini dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, kita kembali kita kembali kepada perkataan Rib'i bin Amir. Saya lebih suka menggunakan kata fatah karena tadi itu makna pembebasan, membebaskan manusia tadi, ya. Wa min dhiqid dunya ila si'atid dunya wal akhirah. Dari sempitnya obsesi duniawi
Menuju apa? Menuju keluasan, ya, tujuan dunia dan akhirat. Ya. Kemudian wa min juril adyan. Ya, saya membebaskan manusia, ya kita membawa manusia dari apa? Dari juril adyan, kezaliman yang ditimbulkan oleh berbagai sekte-sekte dan agama-agama, ila adil Islam, menuju apa? Keadilan yang ditimbulkan dan yang dibawa oleh Islam. Ya, maka kemudian bahasa Al-Qur'an itu fatah, ya, pembebasan. Ya, kita kembali bahwa apa? Bahwa ini 3 peradaban besar di sekitar tanah Arab ketika itu, ya, itu apa? Itu dibebaskan, dan semuanya pada era Umar bin Khattab. Ya. Kalau Abu Bakar itu memang fase beliau itu pertama hanya sebentar dan 2 tahun, ya, fase kekhalifahannya Abu Bakar. Ya. Itu kemudian, dan fase kekhalifahannya Abu Bakar itu pun sibuk dengan apa? Gelombang murtad, ya, memerangi orang-orang yang murtad. Ada 2 golongan yang murtad. Pertama adalah golongan yang tidak mau membayar zakat, ya. Yang kedua adalah golongan yang menjadi pengikut nabi palsu. Ya. Nah, itu yang dilakukan oleh sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Adapun tadi janji Nabi Muhammad SAW itu terwujud pada eranya Umar bin Khattab. Ya. Bagaimana Umar bin Khattab itu datang ke Palestina, datang ke Al-Quds, ya, untuk beliau diserahkan, ya, kunci, ya, Al-Quds, dan itu terjadi pada apa? Pada eranya Umar bin Khattab. Bagaimana Umar bin Khattab, ya, itu di era beliau terjadi pembebasan terhadap Madain. Madain itu, ya, persis, ya, apa yang istana, ya, istananya Persia, ya, istana putihnya Persia yang ibu kotanya berada di mana? Di Madain. Itu komandan yang menaklukkannya adalah Sa'ad bin Abi Waqqas, yaitu sahabat yang terkenal dengan mustajabnya doa. Ya. Dan kalau kita membaca kisah penaklukan atau pembebasan Madain itu tadi, ya, itu doanya seorang Sa'ad bin Abi Waqqas itu berperan penting. Bagaimana apa? Sahabat, jadi ada sungai, ya, ada sungai, ya, yang menghalangi antara kaum muslimin dan benteng Madain tadi. Maka sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas yang terkenal dengan mustajabnya doa, karena sahabat bin Abi Waqqas selama Nabi masih hidup itu minta kepada Nabi, ya Rasulullah, ya, ud'uli akun mustajab da'wah, wahai Rasul, doakan kepada saya agar saya menjadi orang yang mustajab doanya. Maka Nabi mengatakan, atib mat'amak takun mustajab da'wah, jaga makananmu maka engkau akan mustajab dakwahmu, kata Nabi. Ya. Maka salah satu bentuk penjagaannya Sa'ad bin Abi Waqqas adalah apa? Beliau tidak mau makan dari kambing beliau, yang kambing beliau tadi apa? Makan dari rumput tetangga. Ya. Dan kita lihat Sa'ad bin Abi Waqqas berdoa kepada Allah pada perang Madain ini tadi, ya, seluruh pasukan Sa'ad bin Abi Waqqas itu berjalan di atas air. Bahkan disebutkan, bahkan tidak ada satu kantong air pun yang kececer, yang tenggelam. Ya. Maka musuh, ya, melihat hal itu, mereka berteriak, diwana dalam bahasa Persia, atau bahasa Arabnya majanin. Ya. Kalau dalam bahasa apa Betawinya gila bener gitu, Pak. Ya. Edan tenan kalau kata orang Jawa gitu, ya. Akhirnya pasukannya kabur dan akhirnya Madain, ya, dibebaskan oleh Sa'ad, dan itu terjadi di eranya Umar bin Khattab. Ini bisyarah Nabi, kekuatan bisyarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, bisyarah yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW kepada para sahabatnya, yang itu menjadi motivasi para sahabat untuk menyebarkan Islam ke seantero negeri. Ya. Dan ini diantara bisyarah yang ada pada perang Khandaq. Bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah yang
yang terjadi pada pada proses penggalian parit, adanya mukjizat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan salah satunya adalah tadi yang membangkitkan maknawiyat, yang membangkitkan semangat para sahabat untuk tidak berputus asa dalam kondisi yang amat sangat sempit dan amat sangat sulit ketika itu. Ya. Dan ada dua golongan, ya. Ada dua golongan dalam ayat ini. Ya, dalam perang Ahzab ini ada dua golongan yang disebutkan dalam surat Al-Ahzab. Walamma ra'al mu'minuna al-ahzaba qalu hadza ma wa'adana Allahu wa rasuluhu wa sadaqallahu wa rasuluhu wa ma zadahum illa imanan wa taslima. Ini orang-orang beriman. Ya. Dan ketika orang-orang beriman melihat pasukan Ahzab, qalu, mereka mengatakan, hadza ma wa'adana Allahu wa rasuluh. Ini adalah apa yang Allah dan Rasulnya janjikan. Ya. Bahwa perjuangan Islam, perjuangan keimanan itu tidak pernah enak, itu tidak pernah nyaman. Ya. Jalannya tidak kemudian bertaburan bunga. Hadza ma wa'adana Allahu wa rasuluh. Wa sadaqallahu wa rasuluh, dan sungguh Allah dan Rasulnya telah, ya, wa sadaqallahu wa rasuluh, Allah dan Rasulnya benar. Wa ma zadahum illa imanan wa taslima. Kondisi ini tidak membuat orang-orang para sahabat, orang-orang beriman patah arang, putus asa, tidak. Justru mereka semakin semakin bertambah keimanan dan pemasrahan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini orang-orang beriman. Adapun orang-orang munafik, wa idh yaqulul munafiquna walladzina fi qulubihim marad ma wa'adana Allahu wa rasuluhu illa ghurura. Dan ingatlah ketika orang-orang munafik dan orang-orang yang dalam hatinya ada ada penyakit. Ya, mereka mengatakan ma wa'adana Allahu wa rasuluhu illa ghurura. Apa yang dijanjikan Allah dan Rasulnya itu kepada kita ghurura, ya, hanya tipuan, gak benar, kata mereka. Ya. Ini orang-orang munafik. Ya. Dan maksud ini juga, ini kan bukan hanya terbatas dua sikap ini bukan hanya terbatas kepada kepada satu masa tertentu, itu pada perang Ahzab, kan tidak. Tapi dua sikap ini, ya, itu akan senantiasa ada pada umat ini dalam menyikapi dalam menyikapi kondisi-kondisi umat, terutama ketika, ya, umat ditimpa musibah, umat kemudian mendapat permusuhan dari sana sini, agamanya kemudian diserang di sana sini dan lain sebagainya. Ya. Ini dua sikap ini, tambah iman atau tambah dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, atau kemudian atau kemudian lari, ya, tidak mau terlibat dalam urusan. Kemudian tadi, ketika perang Ahzab, orang-orang munafik ketika mendengar tadi saya sampaikan bahwa ada pengkhianatan dari Yahudi, ya, yang itu membuat rumah-rumah dan anak-anak dan perempuan-perempuan terancam, maka mereka izin kepada Rasulullah SAW untuk meninggalkan parit. Ya, mereka mengatakan, inna buyutana aurah, ya, sesungguhnya rumah kami, anak-anak dan istri kami itu aurah, sesuatu yang perlu kami jaga. Wa ma hiya bi aurah. Ya. Ya. Sungguhnya itu bukan aurat, bukan hal yang perlu jaga. Yang mereka inginkan hanya mereka untuk berpaling, lari dari medan perang. Jadi inilah tipikal, ya, akan ada senantiasa. Ya, tentunya kita akan memilih berada di saf yang orang-orang yang, ya, wa ma zadum illa imanan wa taslima. Ya. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita senantiasa, ya, berada pada kondisi tersebut, iman wa taslim. Ya. Pada setiap kondisi-kondisi ujian yang menimpa umat. Bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian, ya, perang Ahzab tadi, parit yang dibangun oleh Nabi Muhammad SAW itu berada di utara kota Madinah, ya,
di selatan, di timur dan barat itu ya, itu mayoritas pegunungan ataupun ada kebun-kebun korma yang itu menyulitkan untuk orang untuk masuk akses kota Madinah. Maka akses kota Madinah yang sering itu apa? Itu di daerah utara. Ya. Itu yang paling gampang bagi 10.000 pasukan tadi masuk, maka disitulah dibangun parit. Ya. Dan ini memang tidak terjadi perang secara langsung, tapi apa? Ini menjadi perang dingin. Ya. Jadi musuh di sana, ya, kemudian kaum muslimin di sini. Kemudian apa? Udah lihat-lihatan. Kemudian musuh melihat ada nggak celah yang bisa mereka seberangi, ya, mereka turun, kemudian oleh kaum muslimin dipanah, ya, gagal, kembali lagi. Itu berlangsung selama kurang lebih 1 bulan lamanya, ya, sampai kemudian ada pendekarnya orang Quraisy yang bernama Amru bin Abdi Wud, ya, dia kemudian berkeliling mencari tempat parit yang agak sempit agar mudah diseberangi. Dia turun, ditantang oleh dia kaum muslimin. Ya, dan kaum muslimin tahu Amr bin Abdi Wud ini adalah apa? Pendekarnya Quraisy. Maka Nabi Muhammad SAW itu mengatakan, maka Ali bin Abi Thalib, ya, ketika mendengar tantangan dari Amr bin Abdi Wud tadi, ya, Ali mengatakan, ana lahu ya Rasulullah. Rasul, biar saya menghadapinya. Nabi mengatakan, ya Ali, innahu Amr bin Abdi Wud. Ali, tapi lawan kamu ini adalah siapa? Ya, Amr bin Abdi Wud. Ya, Amr bin Abdi Wud tadi memprovokasi lagi. Ya, bukankah kalian kalau mati kalian akan mendapatkan kesyahidan? Ya, mana di antara kalian? Maka Ali lagi, ya, minta izin kepada Rasul. Ana laha ya Rasulullah. Saya wahai Rasul, biar saya menghadapinya. Rasul mengatakan, innahu Amr bin Abdi Wud. Ini Amr bin Abdi Wud, Ali. Ya. Sampai yang ketiga, provokasi berikutnya, ya, Ali mengatakan, ana lahu ya Rasulullah. Ya Rasul, biar saya menghadapinya. Ya. Rasul mengatakan, innahu Amr bin Abdi Wud. Ini Amr bin Abdi Wud. Walau kana Amr bin Abdi Wud, kata Ali. Biarlah, meskipun yang saya hadapi siapa? Amr bin Abdi Wud. Maka turunlah Ali kemudian melakukan perang tanding bersama Amr bin Abdi Wud, dan Amr bin Abdi Wud kalah di tangan Ali. Dan Ali bin Abi Thalib adalah sahabat yang tidak pernah kalah dalam perang tanding. Ya. Ali bin Abi Thalib itu sahabat yang amat lihai sekali dalam tadi duel 1 lawan 1, ya, menggunakan pedang itu, ya, tidak pernah Ali itu kalah dalam perang adu tanding. Ya. Bapak ini rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang terjadi. Ya. Sampai kemudian hampir sebulan lamanya perbekalan juga sudah semakin menipis. Maka ada dari kalangan Yahudi Ghatafan yang itu masuk Islam, yang bernama Nu'aim bin Mas'ud, datang secara diam-diam kepada Nabi Muhammad SAW dengan mengatakan, saya Nu'aim bin Mas'ud, saya sudah masuk Islam wahai Rasulullah SAW, maka perintahkan kepada saya, maka saya akan, apapun akan saya lakukan. Maka Nu'aim bin Mas'ud, tugasnya apa yang dilakukan oleh Nu'aim bin Mas'ud? Nu'aim bin Mas'ud itu kemudian oleh Nabi mendapatkan izin, ya, kemudian dia masuk ke barisan orang-orang Yahudi. Ini orang-orang Quraisy ini tidak bisa kita percaya, diprovokasi, ya, tidak bisa kita percaya. Disebutkan mereka seperti ini, mereka seperti ini, mereka seperti ini. Gini saja deh, ya, kata Nu'aim bin Mas'ud. Biar kita bisa percaya mereka, minta kepada mereka untuk memberikan jaminan kepada kita bahwa mereka tidak akan kabur dalam peperangan ini. Oke. Ya. Kemudian Nu'aim bin Mas'ud, ya, Nu'aim bin Mas'ud juga apa? Masuk kepada barisan musyrikin. Ya. Kalian kenal saya? Iya. Kamu adalah Nu'aim bin Mas'ud. Ya. Saya adalah sekutu kalian. Iya. Saya lihat nih orang-orang Yahudi ini mulai nggak beres ini. Ya. Mereka mulai nggak percaya kepada kalian. Ya. Mereka mulai ini. Ya. Kalau, ya, biasanya nih mereka kalau kayak gini nih, mereka akan minta apa? Mereka akan minta jaminan. Kalau mereka minta jaminan, jangan kalian penuhi. Oh iya, iya. Ya. Akhirnya terjadi apa? Ya. Ketidakharmonisan antara kelompok Yahudi dan kelompok, ya,
kelompok musyrikin, kelompok Quraisy. Karena siapa? Karena ulah dari seorang sahabat ya, yang masuk Islam secara diam-diam sampai kepada Rasulullah SAW, yaitu Nuaim bin Mas'ud. Dan ketika kondisi seperti itu, barulah Allah menurunkan bantuannya yang berupa angin. Ya. Angin yang menghancurkan kemah-kemah mereka, yang membuat kemudian mereka ya, akhirnya mereka sudah memutuskan ini sudah ya, habis ya. Kita sudah tidak bisa lagi bertahan. Maka akhirnya apa? Maka akhirnya pasukan Ahzab tadi Allah cerai-beraikan ya. Bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka inilah pelajaran bagi kita ya. Ya, kalau ada satu potongan kata ya dalam peristiwa perang Ahzab ini, maka kita akan ambil perkataan tersebut, itu innaman nasru ma'as sabar. Sesungguhnya pertolongan Allah itu akan datang jika disertai dengan kesabaran. Dan kita saksikan tadi bagaimana kesabaran demi kesabaran yang dialami oleh para sahabat. Kondisi sulit demi sulit yang dialami oleh para sahabat, sehingga kemudian di akhir dari perang tersebut Allah turunkan tentara yang berupa angin yang kemudian membuat pasukan Ahzab kocar-kacir, mereka kabur. Ya. Ini memberikan kepada kita sebuah pelajaran untuk senantiasa berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala, dan untuk bersabar dalam apapun kondisi yang menimpa kita, menimpa umat kita. Ya, kita bersabar ya, sembari kita melakukan ya apa yang bisa kita lakukan ya, sehingga apa? Sehingga suatu saat kita yakin pertolongan Allah itu akan datang. Mungkin kita tidak mendapatinya, mungkin generasi setelahnya dan lain sebagainya. Karena tidak harus ketika kita yang berjuang, ya, kita juga yang merasakan kemenangannya. Ya. Syekh Albani itu mengatakan, nahnu namshi fi tariqin ila Allah kas-sulahfa, wa laysa al-matlubu minna an nasila ila al-hadaf, walakinna al-matlubu an namuta 'ala at-tariq. Kita jalan menuju Allah itu seperti apa? Seperti kura-kura. Ya. Yang diminta dari kita bukan kemudian bagaimana kita sampai kepada garis finish, kita sampai kepada tujuan, tidak. Yang diminta dari kita adalah bagaimana kita bisa Allah wafatkan dalam perjalanan ini. Wallahu a'lam bishawab. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimin wal muslimat min kulli dhanbin fastaghfiruh innahu al-ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.